salah satu pemimpin mahasiswa menulis buku putih perjuangan mahasiswa yang dilarang oleh Orde Baru, diterjemahkan oleh Profesor Kai Anderson dalam bahasa Inggris. Terjemahannya lebih bagus dari aslinya karena tidak pakai footnote dan lain-lain. Jadi kami biasa di dalam sama di luar sistem, pada dasarnya konsistensinya jalan. Kami buktikan bahwa di luar sistem juga bisa mengubah sesuatu. Pada saat kami pimpinan mahasiswa di ITB, kita bikin gerakan anti kebodohan karena ada 8 juta anak usia sekolah nggak bisa bayar SD. Saya baru program pelajar di Jepang, salah satu Jepang bernama Maju di restorasi Meiji tahun 1800-an akhir, mereka itu udah lulusan SD hampir semuanya. Jadi begitu pulang kita kampanye, bikin paper, undang para ahli, demonstrasi, pokoknya tekan siapa aja supaya ada gerakan anti kebodohan supaya 8 juta anak ini bisa sekolah di SD. Kami dibantu oleh Rendra. Kalau teman-teman ingat, puisi Rendra yang khusus dibuat ini namanya Sebatang Lisong, tentang 8 juta anak SD yang Sebatang Lisong yang nggak bisa sekolah di SD. Kami minta tolong sama Sumanjaya, waktu itu sutradara paling top Indonesia, lulusan Moskow, untuk bikin gerakan mahasiswa dan 8 juta anak SD. Dibikin filmnya Yang Muda Yang Bercinta. Bintang filmnya Rendra, bintang wanitanya waktu itu bintang perempuan paling seksi, namanya Yati Oktavia. Sekarang udah jadi nenek-nenek kali. Udah jadi kakek-kakek. Tapi akibat tekanan itu, akhirnya beberapa tahun kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang wajib belajar 6 tahun. Contoh di luar bisa mubah. Kuncinya adalah persisten. Jangan ganti isu setiap saat. Fokus aja satu isu itu sampai goal gitu. Mau menangnya 50%, menangnya 60% itu lain soal. Kalau kita di dalam kekuasaan kita bisa menang 100%. Kalau ingin ubah. Kalau di luar kan nggak mungkin 50%. Jadi kita berikan contoh kepada, saya lebih senang bilang orang pergerakan, bukan aktivis. Aktivis itu modalnya cuma demo doang. Kalau orang pergerakan, baca, refleksi, kritik, jalan lagi. Tokoh-tokoh nasional Indonesia, ya Hatta, Soekarno, Cokroaminoto itu orang pergerakan. Di dalam atau di luar sistem, buat mereka nggak masalah. Nah, kemudian saya Menteri Gus Dur, kita ubah banyak hal sekali. Waktu saya masuk ekonomi hanya -3%, dalam waktu 2 tahun kita genjot jadi 4,5%. dari minus jadi plus. Ya, dari -3 ke plus 4,5%, 7,5% tumbuh ya. Ya. Nah, biasanya kalau pertumbuhan ekonomi naik, pasti utang naik. Pemerintahan Gus Dur satu-satunya yang ekonomi naik, utang mau turun. Karena kita melakukan inovatif dan yaitu satu, saya tukar hutang dengan hutang. Waktu itu pemerintah Jerman kritik kita terus, merusak hutan, merusak oksigen. Saya bilang sama Menteri Keuangan Jerman, jangan ngomong doang deh. Kamu potong hutang Indonesia sekian ratus juta dolar, saya sediakan hutang untuk konservasi di Kalimantan sekian ribu. Istilah kerennya debt to nature swap. Nature ditukang dengan hutang. Jerman setuju. Kita dipotong hutangnya ratusan juta dolar. Harusnya ada paket-paket berikutnya, tapi pemerintah Gus Dur berburu jatuh. Kemudian kita tukar hutang mahal dengan hutang murah dengan Kuwait. Karena Menteri Keuangan Kuwait ngadep saya bilang, Dr. Ramli tolong saya dikritik terus di parlemen Kuwait gara-gara utang Indonesia nggak pernah beres-beres. Udah 40 tahun atau 30 tahun
Gimana caranya? Kamu bayar dulu semuanya sekaligus. Jadi beres, saya akan ditanya-tanya lagi. Nanti saya kasih utang baru kamu. Saya setuju. Saya bilang saya setuju. Asal bunganya lebih murah. Ini kan cuma debt swap aja. Utang mahal mau utang murah. Akhirnya dia setuju. Bayar sekaligus. Berapa bulan dia kasih lagi loan baru dengan bunga lebih murah. Itu sebetulnya jadi ya. Nah, saking gembiranya dia, terima kasih Dr. Ramli, what can I do for you? I would like to give you a gift. Saya mau kasih kamu hadiah. Saya bilang saya lama di Bandung, setiap masuk Bandung itu macetnya luar biasa. Saya minta kamu bangunin buat saya jembatan Suropati gratis. Pasopati. Itulah kita dapat jembatan Pasopati gratis. Nah, dengan dua langkah ini tadi, kita berhasil motong utang minus 4,15 miliar keluar. Nggak ada pemerintah setelah itu yang berhasil memotong utang. Nah, sebetulnya banyak cara lain kalau kita lakukan inovatif dan management. Misalnya, kalau hari ini pemerintah masalah lingkungan hidup ini sekarang betul-betul jadi perhatian di negara maju. Musim panas di Eropa sekarang lebih panas daripada Indonesia, 35 derajat, kadang-kadang 37 derajat. Kemarin di Amerika, musim dingin kemarin, minus 47 Celcius. Jadi golongan menengah di situ betul-betul concern masalah lingkungan hidup. Nah, kalau kita berani, kita bujuk ini negara-negara barat, yuk kurangi hutan Indonesia, saya sediakan konservasi sekian juta hektar hutan di Kalimantan. Kanada saya rasa setuju, Jerman, Prancis semua setuju. Yang nggak setuju cuma Donald Trump aja, cuekin aja, iya kan? Nah, artinya kita bisa swap hutan dengan hutan. Kemudian kami memang bukan ekonom konvensional, bukan ekonom tambah uang. Kami itu istilahnya ekonom strukturalis. Ya, apa ekonom strukturalis? Policy itu nggak sama di seluruh negara. Lihat dulu strukturnya, baru rumuskan kebijakannya. Sementara Bank Dunia IMF, obat itu sama untuk segala macam penyakit di seluruh dunia. Makanya mereka kebanyakan gagal di seluruh dunia. Ekonom kayak kami, lihat dulu strukturnya, baru bikin kebijakannya. Ada banyak di Amerika juga beberapa ekonominya strukturalis. Jadi nggak aneh kalau saudara kawan-kawan lihat saya dengan ekonom konvensional beda gitu, karena kita lihat struktur dulu baru rumuskan kebijakan. Nah, contohnya pada saat saya jadi Menko Gus Dur, kita bujukin Gus Dur untuk naikin gaji pegawai negeri besar 125%, 2 kali dalam 21 bulan. Kalau saya ekonom konvensional, saya akan bujukin Presiden Gus Dur, Gus, kita mesti ngirit, jadi pegawai negeri nggak usah dinaikin, kita yang penting bayar cicilan hutang. Saya kagak. Gus, kita naikin gaji pegawai negeri, karena rata-rata pegawai negeri yang nggak korup, itu hidupnya sederhana banget, susah. Kalau kita naikin gajinya 125%, 95% pasti dia belanjakan. Begitu dia belanjakan, ekonomi bergerak lebih tinggi. Ya, jadi istilahnya itu ekonomi bisa tinggi. Nah, begitu saya dilantik sebagai Menko Gus Dur, bulan Oktober, saya telepon Moody and Standard Poor, lembaga rating di New York. Saya bilang saya pengen ke New York dan pengen di rating pada saat itu juga di New York. Saya nggak mau di rating oleh pejabat Standard & Poor and Moody dari Singapura. Biasanya mereka yang melakukan rating. Mereka udah tahu semua bahwa kita. Saya nggak mau. Biasanya pun rating pertengahan tahun. Saya enggak, Januari saya mau rating. Kita berangkat dengan tim saya di sana ke sana. Kita diuji dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore kayak ujian. Nah, di situ kami ada dua pilihan. Satu, menawarkan austerity program, yaitu program pengetatan
pengetatan anggaran, ubah pajak, pasti rating Indonesia naik seperti yang terjadi oleh pemerintah Jokowi. Ya kan, pengetatan anggaran, ubah pajak, ratingnya naik. Tapi saya nggak mau, karena itu cara yang paling mudah. Buat kreditor paling gampang. Kalau lu potong anggaran, Jokowi tanya sama saya. Setelah saya dipecat, saya masih suka dipanggil. Oh gitu ya? Iya, dia tanya ekonomi, politik. Dia tanya, Mas Rizal, saya itu nggak ngerti. Karena saya ini kan pedagang mebel. Kalau saya sebagai pedagang mebel, setiap 3 bulan saya potong anggaran, pasti dia nggak beres sama perusahaan saya. Nggak laku, terlalu mahal, modelnya out of fashion. Tapi saya bingung setiap saya ketemu orang asing puji-puji saya. Mr. President, you are great president. Because you cut the budget. Nanti datang lagi, Mr. President, you are excellent president. Because you cut the budget. Saya nggak ngerti. Dia kalau Mas Jokowi sama saya, kalau udah ketemu kita ngomong bebas lah. Tanya, Mas Rizal, aku orang ngerti. Kok aku potong anggaran, dipuji-puji. Mas, sederhana Mas. Kalau kita potong anggaran, kita ada uang buat nyicil dia. Itu buat dia yang paling penting itu. Nggak peduli orang bisnis komplain, nggak peduli rakyatnya susah. Yang penting lu bayar utang gua sama gua. Oh gitu, masa segampang itu? Iya, segampang itu. Yang kedua, kalau kita melakukan austerity program, aset price pasti turun. Orang asing senang bisa beli aset dengan harga murah. Dan kebanyakan program austerity ini gagal di Latin Amerika, udah dicoba puluhan kali. Di Yunani dicoba 3 kali. Ekonominya mengalami krisis, dipaksa pengetatan, potong anggaran, ubah pajak, pengangguran nambah, ekonomi makin nyungsep. Diadakan yang kedua, ekonomi makin nyungsep, pengangguran makin banyak. Adakan yang ketiga, ekonomi makin nyungsep, harga aset price turun. Nah, barulah Cina-Cina masuk dari daratan, beli villa, beli tanah, beli pabrik, beli pelabuhan di Yunani, baru ekonominya bangkit. Bahasa sederhananya, program austerity itu membuat asing bisa masuk dengan gampang gitu. Nah, oleh karena itu sejak 3 tahun yang lalu saya pernah mau kasih tahu Pak Jokowi, Mas, saya mohon maaf kalau caranya begini, jangan mimpi deh ekonomi di atas 5%, pasti stagnan 5%. Kenapa kok stagnan seperti itu? Enggak, zaman SBY kan 6, sekian. Jangan bandingkan sama zaman SBY komoditi price lagi naik. Apa ya bandingkan itu? Ya kan. Bukan karena prestasi SBY juga kalau penting. Bukan tinggi. Jangan SBY jangan kegedean kepala juga gitu. Maaf deh.